Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari praktikum RPL kita, yaitu untuk sekarang sudah sampai ke use case diagram, skenario use case, dan sequence diagram. Yang pertama-tama ada use case diagram. Use case diagram itu apa sih? Use case diagram itu adalah suatu permodelan yang berfungsi untuk mempresentasikan desain suatu sistem. Jadi misalkan nih, kita kan lagi bikin project. Pasti di sana kan ada desain sistemnya ya, seperti misalkan ada loginnya, ada registrasinya, mungkin bisa ada browsingnya, bisa membuka page A, page B, dan lain-lain gitu. Nah, di sana tuh kan kalau misalkan biasanya kita membacanya pada codingan kita sendiri gitu kan biasanya agak repot ya kalau misalkan beda orang. Misalkan saya yang ngoding terus ada orang lain yang memeriksa, itu kan misalkan kalau belum tahu konsep dari sistem kita seperti apa itu kan agak bingung ya biasanya. Jadi biasanya harus dilihat sedikit-sedikit bahwa oh ya, dari sini ini dikirim ke sini datanya, oh dari sini ke sini, oh ini data yang disimpan, oh ini data yang dikirim, seperti itu. Biasanya agak repot. Nah, use case diagram inilah yang akan membantu kita, salah satunya itu ya, diagram ini yang untuk memperlihatkan gitu visualisasi atau representasi dari desain suatu sistem kita gitu. Di use case diagram sendiri itu ada bagian-bagian. Nah, ada sistem, ada aktor, ada use case, ada asosiasi, ada dependensi, dan ada generalisasi. Nah, 6 bagian-bagian ini akan dijelaskan lebih jelasnya nanti ketika sudah ditulis, tapi secara teori, kita runut saja satu-satu ya. Sistem ini sebenarnya adalah pengelompokan gitu ya. Jadi salah satunya itu kalau misalkan use case itu adalah suatu fungsionalitasnya sendiri gitu ya, misalkan login atau memasukkan data atau misalkan mengupload foto seperti itu. Nah, sistem ini adalah pengelompokannya misalkan untuk khusus pada login, misalkan kita mau, atau misalkan untuk registrasi ini, misalkan ya, di sistem registrasi ini. Nah, mungkin di sana kan bisa upload foto, bisa upload berkas atau konten, atau mungkin data diri, seperti itu yang mungkin dari luar sistemnya gitu. Bisa misalkan kita ngetiknya juga ada, terus ada upload foto profil, misalkan diwajibkan di sana. Nah, itu kan nanti bisa fungsional-fungsional ini tuh bisa tergabung menjadi satu sistem yang dikelompokkan gitu ya, untuk login saja biar nggak bingung. Nah, ada aktor. Aktor ini siapa? Aktor ini tuh yang berperan di sistemnya. Misalkan ada usernya, lalu ada admin, misalkan ada mahasiswa, ada dosen, yang seperti itu. Nah, sistem juga sebenarnya bisa-bisa saja jika ada sistem pihak klien gitu ya, yang misalkan sistem verifikasi data, tapi itu bukan termasuk dari sistem kita. Nah, itu juga sebenarnya bisa saja dijadikan aktor di sana. Tapi mungkin untuk level yang belum terlalu ribet gitu, sistemnya mungkin masih sebatas seperti user, admin, dan sebagainya ya, kalau misalkan masih dalam lingkupan kemahasiswaan begitu. Lalu ada use case. Use case seperti tadi saya bilang itu fungsionalitasnya. Jadi atau misalkan bisa dibilang juga seperti hak-hak yang bisa digunakan oleh masing-masing aktornya. Seperti contohnya user misalkan bisa login atau admin bisa melihat data pribadi user misalkan. Nah, seperti itu biasanya. Jadi fungsionalitas yang disediakan oleh sistem yang bisa digunakan oleh masing-masing aktornya sesuai syarat-syaratnya tertentu yang ditentukan oleh pembuat sistemnya begitu. Lalu ada asosiasi. Asosiasi ini sebenarnya hubungan gitu, interaksi antara aktor tertentu terhadap suatu use case-nya gitu. Nah, biasanya asosiasi ini dikasih garis kalau misalkan ditulis itu. Jadi misalkan ada user bisa login, nah dikasih garis untuk asosiasinya itu. Lalu ada dependensi. Nah, dependensi ini ada dua macam, ada include dan ada extend namanya itu. Kalau include itu sebenarnya nanti ini include dan extend itu lebih jelasnya nanti ketika ditools sebenarnya. Tapi kalau misalkan secara teorinya sendiri, include salah satunya misalkan itu ibarat seperti
ada use case yang bisa dipakai atau bisa digunakan oleh aktor, tapi membutuhkan use case lain. Contohnya, misalkan saya ingin upload foto atau ingin post foto di IG, di Instagram ya. Kan saya harus login dulu juga kan sebelum itu. Nah, jadi itu include tuh. Berarti saya harus upload itu include login. Login ini harus dilakukan terlebih dahulu baru bisa upload begitu. Nah, yang selanjutnya itu ada generalisasi. Untuk generalisasi ini misalkan ada aktor lebih gitu ya, satu aktor atau lebih yang uh, apa ya memiliki kemiripan. Misalkan contohnya kalau misalkan kita nggak pisah gitu ya, misalkan ada misalkan suatu aplikasi berita terkini dari UPI misalkan ya, kayak berita terbaru gitu. Kan itu bisa diakses oleh banyak orang, semua perangkat di UPI gitu. Misalkan bisa oleh mahasiswanya, boleh oleh dosennya, rektor, segala macamnya, TU gitu. Nah, syaratnya adalah misalkan hanya lingkungan UPI gitu. Berarti nanti meskipun aktornya kan bisa aja di sana itu bisa dituliskan ada misalkan ada mahasiswa, ada dosen, ada rektor, tadi ada staff TU misalkan. Nah, nanti itu bisa disatukan menjadi satu user. Misalkan namanya apa ya? Misalkan orang UPI misalkan nama usernya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang ini khususnya, ini umumnya. Jadi kalau misalkan yang khususnya itu salah satunya itu misalkan mahasiswa, dosen dan lain-lain, kita jadikan user yang lebih umum gitu. Secara umum disebutnya itu orang UPI misalkan begitu. Nah, ini contoh dari diagram use case. Selanjutnya ada skenario use case. Nah, skenario use case ini tuh penjelasan alur proses dari setiap use case-nya. Salah satunya misalkan use case-nya itu login. Nah, di sini tuh ada ini salah satu bentuk dari penulisannya gitu ya, formatnya. Jadi ada nama use case-nya, lalu skenario-nya kita jelaskan. Kalau untuk tabel ini karena ada bentuk penulisan pada dokumen saja. Jadi yang penting itu sebenarnya segini. Lalu ada aksinya, aksi aktornya, ada respon sistem, ada skenario normal, dan ada skenario alternatifnya. Jadi nanti itu misalkan di sini kan aktornya pengguna ya. Nah, sistemnya itu adalah si aplikasinya gitu. Nah, nanti kalau karena di sini login yang dimulainya itu dari sistem ya, berarti sistem menampilkan form login atau page login gitu. Nanti si aktornya memasukkan username atau dan passwordnya, klik login begitu. Ini tergantung dari sistem kalian ya begitu. Lalu ada dari sistemnya itu menerima masukannya, kemudian memvalidasi akun dan passwordnya. Ini maksudnya kayak mencari ke database gitu, mencocokkan apakah dapat atau tidak, ada yang sama atau tidak. Nah, kalau misalkan ada, itu berhasil kan, dan menampilkan, aduh ini tutup, menampilkan misalkan homepage. Nah, ini adalah skenario normal, di mana username dan passwordnya itu ditemukan. Tapi kan ada skenario alternatif juga kalau tidak ditemukan. Nah, kalau tidak ditemukan, berarti kan ini kan dia menampilkan login, lalu memasukkan username, nah tapi menampilkan pesan kesalahan gitu. Ada misalkan wrong input gitu, atau salah password, misalkan seperti itu. Jadi untuk penulisan skenario use case itu kira-kira seperti ini. Ada aksi aktornya, ada respon sistem, ada skenario alternatifnya. Nah, yang wajibnya itu yaitu 3 itu sama ini, sama nama use case-nya dan skenario-nya. Nah, untuk skenario alternatif sendiri sebenarnya tidak selalu harus dituliskan. Kalau misalkan memang tidak ada alternatif lain gitu, misalkan seperti apa ya, misalkan meng-approve atau misalkan yang tidak ada if-nya begitulah bisa dibilang. Yang sudah pasti jika kita apa ya, melakukan use case tersebut sudah pasti berjalan dengan satu saja gitu kemungkinannya tuh. Jadi nanti skenario-nya cuma skenario normal saja. Skenario alternatif tidak perlu dituliskan. Ini pun sebenarnya
meskipun gambarnya terpisah, tapi kalau misalkan di dokumen itu, ini letaknya tepat di bawah di sini. Sebenarnya ini satu tabel, hanya saja karena terlalu panjang gambarnya jadinya saya potong. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini suatu pemodelan yang menggambarkan interaksi atau rangkaian message antar objek. Jadi kalau tadi itu lebih ke alur secara fullnya gitu ya, yang memperlihatkan ada fungsinya apa aja, lalu apa namanya aktornya siapa saja. Nah ini tuh lebih ke interaksi rangkaiannya. Jadi misalkan dari satu pekerjaan misalkan login gitu ya, sequence diagramnya untuk login itu nanti bisa terlihat seperti alurnya dari aktor itu ke misalkan ke sistem, misalkan ada misalkan kita punya memeriksa password atau semacamnya, itu nanti kelihatan alurnya gitu. Si aktornya ngapain, ngirim apa, lalu diterima, terus validasinya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini tuh ada komponennya pada sequence diagram. Ada aktor, lifeline, general, dan seterusnya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ada aktor. Aktor ini menunjukkan entity-nya ya, sama seperti tadi. Kalau misalkan aktor ini masih sama lah gitu. Lalu ada lifeline, ini berupa garis putus-putus. Nanti ini sebenarnya lebih terlihat ketika ada di tools. Jadi mulai dari atas ke bawah gitu. Ada vertikal, garis putus-putus. Simbolnya ini untuk menggambarkan execution suatu objek dalam sequence-nya gitu. Jadi bisa dibilang ini juga lifeline ini tuh kayak pesan yang dikirim atau diterima beserta aktivasinya gitu. Lalu ada general. General ini salah satu simbol sequence diagram yang digunakan untuk menggambarkan entitas tunggal. Untuk entitas ini biasa disebut dengan instance atau class ya. Lalu ada boundary. Boundary ini simbol sequence diagram juga yang terletak di bagian tepi sistem nantinya itu. Nah, dapat dikatakan bahwa boundary adalah alat yang biasa digunakan untuk interaksi dengan sistem lain. Bisa berupa user interface atau ya semacam-macamnya gitu ya. Lalu ada control. Control ini ada control elemen gitu ya. Merupakan suatu komponen yang disimbolkan dalam bentuk lingkaran, dan di antara lingkaran tersebut ada suatu tanda panah. Nanti terlihatnya juga kalau udah dalam bentuk tools ya, biar langsung ditunjukkan ya. Lalu ada entity, masih sama entitas pada seperti biasanya gitu. Lalu aktivasi ini digunakan ketika suatu objek itu mengirim dan menerima. Umumnya aktivasi ini tuh digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke bagian atas. Simbol terletak pada bagian akhir dari garis. Nanti kelihatan sih. Lalu ada message. Message ini ya respon dari misalkan dari ketika ada objek gitu ya, mau itu misalkan aktor gitu, nanti ketika saya bertemu itu ada message-nya kan biasanya. Kalau misalkan ada pesan diterima atau semacamnya. Lalu message entry itu ada simbol bentuk garis dengan panah yang dapat digunakan di flowchart, DFD, dan lainnya. Itu nanti sebenarnya itu mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Lalu ada message to self, itu simbol garis panah yang garisnya itu putus-putus. Komponen ini memiliki kegunaan untuk menunjukkan hubungan antar objek serta diurutkan sesuai dengan kejadian yang telah terjadi. Lalu ada message to return. Message to return itu tanda panah yang berbalik ke tempat semula. Nanti juga bisa terlihat sih di tools itu. Komponen ini tuh dijelaskan untuk menunjukkan hasil dari pengiriman message. Nah, ini salah satu contohnya ya, ini kelihatan seperti ini. Nanti lebih jelasnya di toolsnya di Asta. Nah, selanjutnya akan bersambung ke video part 2 ya untuk tools Asta.